Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Senin pekan pertama ini kita kembali melanjutkan kajian rutin membaca kitab Ad-Da' wad-Dawa, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Pembahasan terakhir kita, mereka yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Su'udzanni billah, buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka terhadap manusia saja tidak boleh, apalagi buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk dari buruk sangka kepada Allah yang paling buruk adalah seseorang yang berharap surga Allah, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak diikuti dengan amal salih, ya, tidak diikuti dengan ketaatan. Memang yang memasukkan orang ke dalam surga itu apa, Ibu? Rahmat Allah, ya. Tidaklah seseorang dimasukkan ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah, ya. Termasuk engkau ya Rasul? Ya, termasuk saya, ya. Itu kata Nabi. Dan tidaklah seseorang dijauhkan dari neraka kecuali karena ampunan, ya, karena ampunan dosa kita. Barulah orang itu mendapatkan posisi tertentu di surga, derajat tertentu di surga, itu karena amal salihnya, ya, karena amal salih. Siapa yang paling rajin, ya nanti posisinya tinggi, ya. Tapi untuk masuk surga itu rahmat Allah kuncinya. Karena apa? Kalau ngandalin amal salih kita nggak cukup, Bu, ya. Dan kalau bukan karena ampunan Allah, kata ulama, Ibu yang Allah muliakan, andai engkau setiap berdosa lalu engkau lempari kerikil ke rumahmu, sebesar apapun rumahmu, maka dia tidak bisa menampung kerikil itu, ya. Sekali berdosa lempar kerikil, dosa lagi lempar kerikil, sebesar apapun rumah kita nggak bakal nampung tuh kerikil. Kenapa? Dosa kita sangat banyak, ya. Dosa kita sangat banyak. Tetapi ampunan Allah jauh lebih besar kepada kita, ya. Ibu yang Allah muliakan, nah ada orang yang dia berharap surga, takut neraka, akan tetapi tidak mau beramal salih. Orang Allah ini maha maaf, ya. Dia sekedar mengandalkan rahmat Allah, tapi tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah, ya, dengan amal saleh, ya.
Dia tidak datang cuma-cuma. Ya. Kecuali orang yang memperjuangkannya. Orang yang mau berlelah-lelah datang ke majelis ilmu, maka merekalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah. Ya. Karena ibu yang Allah muliakan, apa sih keutamaan yang didapatkan oleh orang yang datang ke majelis ilmu? Yang pertama, nama mereka disebut-sebut oleh malaikat kepada Allah. Ya. Nama kita ini, Bu, disebut-sebut oleh malaikat kepada Allah. Ya. Disanjung, dipuji. Ya. Kalau yang muji manusia itu ada maunya, Bu. Ya. Apalagi yang dipuji penguasa, pejabat karena ingin dapat proyek, Bu. Ya, betul nggak? Ini yang muji malaikat. Ini yang nyanjung malaikat. Malaikat nggak punya keinginan, Bu. Ya. Yang kedua, yang didapatkan oleh orang yang duduk di majelis ilmu, ya, as-sakinah, ketenangan. Ya. Maka saking tenangnya kadang-kadang sampai tertidur tuh, Bu. Ya. Apalagi yang duduknya paling belakang tuh, nggak kelihatan ustadz tuh. Ah, itu insya Allah tenang. Ya. Insya Allah tenang. Ya. Maka orang yang susah tidur datang ke majelis ilmu, cepat tidurnya, Bu. Ya. Betul, Bu, ya? Saking tenangnya. Ya. Saking tenangnya. Ya. Nah, kalau memang niatnya untuk cari ketenangan tidur. Tapi kalau mencari ketenangan batin, di sini tempatnya. Ya. Nah, yang ketiga yang didapatkan oleh orang yang duduk di majelis ilmu, ar-rahmah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pengen masuk surga, tapi nggak mau duduk di majelis ilmu. Ya. Pengen masuk surga tapi tidak mau bangun tengah malam salat tahajud. Ya. Hanya bersandar kepada rahmat Allah. Dia yakin Allah Maha Pemaaf. Ya. Akan tetapi tidak berusaha melakukan taubatan nasuha. Ya. Allah Maha Pemaaf. Nanti aja taubatnya kalau sudah tua. Iya, kalau sampai tua, Bu. Ya. Subhanallah. Nah, ibu-ibu ini adalah orang-orang yang diberikan kesempatan lebih lama oleh Allah untuk masuk surga. Ya. Dalam Al-Quran saya pernah sampaikan, orang itu, Bu, ya, saya pernah menulis fase-fase kehidupan manusia. Orang kalau umurnya sudah sampai 60 tidak masuk surga, itu celaka, Bu. Ya. Itu orang kalau umurnya sudah 60 tahun tapi tidak masuk surga, itu binasa. Ya. Coba dilihat dalam Al-Quran. Al-Quran surah Fatir 37. Surah Fatir ayat 37. Yang sudah ketemu coba dibaca. Surah Fatir ayat 37. Mau dibaca terjemahannya silahkan. Surah Fatir ayat 37. Silahkan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Sebentar. Salah, Ibu. Nah, itu tandanya udah 60 itu. Ya. Oh, belum 60. Ya Allah. Coba ayat 37. Iya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Terus. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Ya. Supaya kami akan mengerjakan kebajikan. Ya. Bukan seperti perbuatan yang pernah kami kerjakan dahulu. Ya. Dikatakan kepada mereka,
bukankah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk dapat beribadah? Ya. Jadi penghuni neraka itu berteriak minta dikeluarkan dari neraka. Kami akan beramal salih yang dulu kami tinggalkan. Tetapi keinginan mereka sama sekali tidak dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Ya. Maksud dari memanjangkan umur ini melewati angka 60 tahun. Ya. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu hingga 60 tahun? Ya. Di sini ada yang sudah 60 tahun, Bu? Ya. Ada? Ya. Maka ibu yang sudah di atas 60 tahun masuk neraka itu, ya, itu enggak pantas. Ya. Kenapa? Karena kesempatan beramal salih dan bertobatnya itu terbuka lebar. Ya. Umur 60 seperti anak gayanya masih kayak seperti 30 tahun itu nggak masuk akal, Bu. Ya. Kalau udah umur di atas 60 itu mestinya banyak berpikir tentang surga dan neraka. Ya. Orang Allah Maha Pemaaf, nanti juga Allah maafkan. Nah, itulah orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ibu yang Allah muliakan. Apalagi yang umurnya sampai 80 tahun. Ya. Yang sampai 80. Ya. Masuk neraka. Nah, itu keterlaluan. Ya. Nah, ibu yang Allah muliakan, disebutkan mengharapkan rahmat dari zat yang tidak engkau taati itu merupakan bukti diabaikannya dirimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ada orang berharap surga tetapi tidak rajin beramal salih, itu tandanya Allah sedang melupakan dia. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansakum ulaika humul fasiqun, surah Al-Hasyr. Jangan sampai kita melupakan Allah yang akibatnya Allah akan lupa kepada orang tersebut. Ya. Nah, di antara bentuk orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ulama ini, orang yang berharap surga tapi malas beramal saleh. Ya, tidak mau berusaha, itulah orang yang dilupakan oleh Allah. Ya. Orang yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang diperbudak oleh Allah. Idza ahabballahu bihi abdan ista'malhu, kata Nabi. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan, mencintai seseorang, maka orang itu akan diperbudak oleh Allah. Mau nggak diperbudak oleh Allah, Bu? Apa bentuk diperbudak oleh Allah? Menjelang kematian dia sibuk ibadah. Orang yang sudah umur 60, 70 itu sudah dekat mati atau masih jauh, Bu? Masih jauh apa udah dekat? Ya. Kalau merasa masih jauh umur 60, aduh itu kayaknya otaknya agak miring tuh. Ya. Jadi tanda kalau Allah sedang cinta kepada orang, Bu, ya, menjelang kematiannya dia itu diperbudak oleh Allah. Ya. Idza ahabballahu bihi abdan ista'malhu. Hadis sahih. Ya. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu akan dipekerjakan oleh Allah. Ya. Kita kalau istilahnya kita ini bekerja untuk Allah. Bentuk bekerja untuk Allah, ya, rajin sholat malam, rajin duduk di majelis ilmu, ya, rajin baca Al-Quran. Ibu udah bisa belum sebulan 1 juz? Ya, belum. Sebulan 1 juz. Sebulan 1 juz. Allahu Akbar. Kecuali saya tanya 1 hari 1 juz.
Ibu udah bisa belum sebulan 1 juz? Sekarang 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Insya kalau belum sampai ditingkatkan, Bu. Ya. Apalagi yang usianya di atas 60 tahun. Kalau udah 60 tahun itu, Bu, sebulan khatam 2 kali, Bu. Ya. Sebulan khatam 2 kali. Apa sih kesibukannya, Bu? Emang Ibu 60 main TikTok? Ya. Ibu-ibu yang 60 ada main TikTok nggak? Ya, ada main IG enggak? Umur 60 masih main TikTok, masih joget-joget. Makanya umur 60 sebulan 2 kali khatam. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Kenapa? Karena sudah dekat apa? Udah dekat apa? Allahu Akbar. Mudah-mudahan umur ibu panjang dalam kesolihan. Nah, kalau ada orang mengharapkan surga Allah tapi dia tidak taat kepada yang memberi surga, itu tandanya orang itu sedang dilupakan oleh Allah. Ya, orang itu sedang dilupakan oleh Allah. Ada orang hebat, tiba-tiba dia ingat kepada kita, naluri kita senang apa tidak? Ya, orang yang kita cintai, saudara, tiba-tiba dia ingat kepada kita, senang apa tidak? Apalagi dia telepon, kamu pingin apa? Senang apa tidak? Apalagi yang ingat kita ini adalah Allah. Allah ingat kepada kita dengan ampunannya. Allah ingat kepada kita yang pada akhirnya kita akan dimasukkan surga. Senang apa tidak? Ya, subhanallah. Ya, insya Allah termasuk semua yang ada di sini. Ya, makanya kata ulama, Bu, ya, kenapa kita harus banyak zikir kepada Allah? Ya, apa tujuan utama kita zikir? Fadhkuruni adzkurukum. Itu tujuan utama kita zikir, Bu. Perbanyaklah mengingat aku agar aku mengingat kamu, kata Allah. Ya, fadhkuruni adzkurukum. Yang paling kita harapkan ketika Allah mengingat kita apa? Ampunan. Ya, mudah-mudahan Allah ingat kita, datang membawa ampunan. Pada akhirnya Allah masukkan kita ke surga. Sungguh merugi orang yang dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu yang Allah muliakan, seorang yang bernama Hasan al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in, pernah ditanya, kami melihatmu menangis begitu lama. Ya, karena memang orang-orang soleh dulu itu, Bu, ya, senang nangis. Ya, biasa mereka nangis. Umar bin Khattab begitu. Abu Bakar, Bu. Siapa Abu Bakar? Sahabat mertua Rasulullah, khalifah pertama. Itu kalau sudah ngimamin sholat, Bu, jadi imam sholat berjamaah, sampai pada ayat-ayat tentang dahsyatnya neraka, itu enggak, seolah-olah enggak sanggup ngelanjutin sholat karena hampir pingsan. Ya, karena ngerti, Bu. Ya, ngerti. Ini ada orang baca panjang, ya, karena suara imamnya bagus, nangis, padahal ayat yang dibaca tentang utang piutang. Aduh, ya, dia sendiri masih punya utang. Kenapa kamu nangis? Bagus suara imamnya. Kamu tahu nggak artinya? Kamu suruh bayar utang. Ya, kalau gitu nyesel dia nangis. Ya, jadi Umar, Abu Bakar nangis karena apa tadi? Karena ngerti. Ya, itu kebiasaan orang saleh tempo dulu, Bu. Ya, nah, Hasan al-Basri, ulama terkemuka generasi tabi'in namanya, pernah menangis cukup lama. Lalu dia ditanya, kenapa engkau menangis begitu lama, wahai imam? Dia katakan, aku khawatir jika dia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, melemparkan aku ke neraka, kemudian dia tidak ingat lagi kepadaku. Artinya apa? Berarti selama-lamanya aku di neraka. Ya, aku takut ketika Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan aku ke neraka dan dia tidak peduli lagi kepadaku. Ya, karena nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu
illa biiznih. Ya. Kita ini pernah nggak membayangkan, Bu, tubuh kita yang kecil ini dilempar ke neraka? Ya. Perlu, ya, membayangkan. Nah, bayangan itulah yang menyemangati kita untuk beramal saleh. Dua-duanya harus dibayangkan. Bagaimana ketika kita berada di surga dan apa jadinya kalau kita dilempar ke neraka? Nggak bakal ada yang sanggup, Bu. Ya, tiba-tiba ada artis, nggak apa-apa saya masuk neraka. Nanti ketemu banyak orang di neraka. Ada nggak artis kayak gini? Aduh, ya. Ini ulama nangis. Kenapa? Aku takut dilempar ke neraka oleh Allah. Setelah saya berada di neraka, Allah tidak lagi ingat kepadaku. Ya, Ibu yang Allah muliakan, dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, yakni Hasan Al-Basri juga ulama hebat dari kalangan tabi'in, ada golongan manusia yang terbuai oleh al-amani, oleh angan-angan. Ya, dia terbuai oleh angan-angan, mengangankan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka keluar dari dunia tanpa bertaubat. Ya. Dengan apa? Bersandar kepada ampunan Allah. Kan Allah Maha Pengampun. Ya. Enggak apa-apa masuk neraka. Yang penting tetap dapat ampunan, akhirnya masuk surga. Ya. Monggo. Ya. Ibu yang Allah muliakan, jadi karena terlalu bersandar kepada ampunan Allah sehingga mereka meninggal tanpa bertaubat, ya, atau nanti aja taubatnya, ya. Makanya orang Islam, Bu, ya, begitu tahu itu haram langsung ditinggal, ya. Begitu tahu itu tidak boleh langsung ditinggal, ya. Maka inilah manfaatnya kenapa kita harus ngaji, agar tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Justru kalau sudah ngaji jangan nyesel, ngapain saya ngaji, jadi tahu saya haram, ya. Andai saya tidak ngaji maka saya, ya, tidak dikenai hukum, ya. Itu namanya bodoh yang dipelihara, ya. Ibu yang Allah muliakan, salah seorang dari mereka berkata, dari kalangan tabi'in juga. Tabi'in itu apa sih, Bu? Generasi sesudah sahabat. Sahabat itu apa? Sahabat itu orang yang bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, dan meninggal dalam keimanan. Itu namanya sahabat. Sesudah sahabat apa namanya tadi? Tabi'in. Nah, kita ini istilahnya apa? Kita ini oleh Nabi diistilahkan apa? Saudara Nabi. Ya. Kalau yang ketemu dengan Nabi namanya sahabat. Sesudah sahabat apa namanya tadi? Tabi'in. Sesudah tabi'in namanya atba'ut tabi'in. Sesudah pengikut tabi'in namanya apa tadi? Saudara Nabi. Nah, Nabi mengistilahkan kita dengan saudaranya, ikhwani. Ya. Nabi itu memanggil kita dengan saudaraku. Coba. Dan tahukah kita, Bu, Ibu yang Allah muliakan, Nabi pernah keluar masjid, lalu dia katakan, saya ingin ketemu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Kata sahabat, bukankah engkau sudah ketemu dengan kami, ya Rasul? Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang tidak pernah ketemu denganku tapi beriman kepadaku. Ya, Nabi itu ingin sekali ketemu kita, Bu, ya. Tapi tidak terwujud karena beliau meninggal di usia berapa? 63. Maka kalau ada orang yang tidak semangat ketemu Nabi, itu keterlaluan, ya. Jadi Nabi bersemangat ketemu dengan saudaranya. Kita ini saudaranya, ya. Saking cintanya Nabi kepada kita, dan beliau memanggil dengan kata ikhwani. Beliau sangat mencintai kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan sesudahnya mereka, sesudah tabi'in, berkata,
Aku berbaik sangka kepada Rabbku, Allah Subhanahu wa taala, sungguh sebenarnya ia telah berbohong. Kalau saja dia berbaik sangka kepada Allah, maka hendaklah dia semangat beribadah. Ya. Jadi orang yang berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan masukkan orang ke surga dengan rahmatnya, maka orang itu pasti akan bersemangat beribadah. Terlebih, saya ulangi, orang yang usianya sudah di atas 60 tahun, dia harus lebih bersemangat beribadah. Ya. Tapi mohon maaf Bu, yang dikagumi oleh Allah siapa? Siapa yang paling dikagumi oleh Allah? Orang yang usianya di bawah 40 tahun Bu, tapi rajin ibadah. Ya. Kenapa Allah kagum kepada orang yang usia 40-30 rajin ibadah? Karena mohon maaf, itu usia masih senang dunia, masih senang jalan, masih senang main tik. Tapi kalau ada umur 60 main TikTok keter, umur 60 masih senang joget-joget keter, tiba-tiba umur 60 joget di pinggir jalan. Ya, ada Bu, hari Ahad itu senam apa namanya itu, senam apa itu? Ya. Itu kalau di pinggir jalan Bu, tempat lalu lalangnya lakilah. Ada nggak di sini yang begitu? Ada nggak di sini? Di sini nggak ada, nggak tahu nanti kalau hari Ahad, ya. Karena saya sering ketemu. Kemarin saya ceramah di Klender, ya. Akhirnya jalan dialihkan. Kenapa? Ada ratusan ibu-ibu, mungkin hampir 100 itu joget di pinggir jalan. Bahasanya sih senam. Senam itu kan joget Bu, ya. Saya lihat, kulit udah pada keriput, ya. Astagfirullahaladzim. Jangan, ya, jangan apapun bahasanya senam jangan, ya. Kalau mau senam di dalam rumah, jangan kelihatan laki. Orang saya sudah nenek-nenek kok. Mana mau orang kepada saya. Emang kalau umur 60 70, usia saya 40 nggak mau Bu. Tapi usia kakek-kakek 70, ibu masih cantik loh. Ya. Ibu kakek nenek-nenek usia 70 cantik bagi laki-laki kakek-kakek usia 70. Benar tidak Bu? Benar tidak? Makanya jangan ikut senam Bu. Ya, jangan ikut senam di pinggir jalan. Ibu cantik bagi kakek. Kalau mau senam di dalam rumah, tapi jangan pakai musik. Tapi nggak asik Ustaz, nggak enak. Yang bikin enak itu musiknya. Musik dalam Islam itu nggak baik Bu. Ya, musik dalam agama kita tidak baik. Ya. Jadi ibu yang Allah muliakan, siapa tadi yang dikagumi? Pemuda rajin ibadah. Kenapa? Karena usianya usia main. Usianya masih senang kemana-mana. Kalau usia sudah di atas 60, usianya fokus hari akhir. Kalau usia 60 masih joget-joget keter, di sini ada tidak? Ada tidak Bu? Nggak tahu kalau hari besok, ya. Insya Allah nggak ada. Ini semua muka-muka calon penghuni surga semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu yang Allah muliakan, seseorang bertanya kepada Hasan al-Basri, wahai Abu Sa'id, bagaimana kamu bisa duduk bersama orang-orang yang membuat kami takut sehingga seakan hati kami melayang? Beliau kemudian menjawab, demi Allah, jika engkau berteman dengan orang-orang yang membuatmu takut sehingga mendapatkan keamanan, itu lebih baik bagimu daripada engkau berteman dengan orang-orang yang membuatmu merasa aman. Apa maknanya Bu? Bertemanlah, berkawanlah dengan orang-orang yang membuat kita takut kepada neraka. Ya, berkawanlah dengan orang yang menyemangati kita masuk surga. Ya, dan ibu ini insya Allah semua orang-orang yang berkawan karena Allah. Ya, jadi di dalam agama Bu tidak terlalu penting teman banyak, tidak terlalu penting. Ya, teman sedikit tetapi membawa ke surga. Ya,
Tidak terlalu penting. Karena di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf, kalau kita buka Bu ya, surah Az-Zukhruf 37, teman itu Bu, kalau dibangun bukan karena Allah, itu jadi musuh di hari akhir. Ya, semakin banyak temannya, semakin banyak musuhnya di hari akhir. Ya, maka berkawanlah dengan orang-orang yang kalau kau melihat dia, bertambah rasa takutmu kepada Allah. Ya, melihat dia sedang ngapain? Oh, saya sedang di majelis ilmu. Ya, bertambah iman di saya. Kamu sedang di mana? Maaf ya, nanti telepon saya sedang menyelesaikan target satu hari satu juz. Enak apa tidak Bu teman kayak gitu? Subhanallah. Kamu sedang di mana? Aduh, saya sedang senam. Aduh, Kamu sedang di mana? Saya sedang di mana lagi mana? Di mall. Aduh. Ya, ini nasihat ulama besar Hasan al-Basri. Bertemanlah dengan orang yang membuat engkau takut kepada Allah. Ya. Dan kalau sudah ketemu orang seperti ini, kata Umar, pegang tangannya, jangan kau lepas, kata Umar. Dan zaman sekarang agak susah Bu. Ya, kecuali ibu-ibu pengajian di sini insyaallah. Ya. Karena mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Ya. Yang sekarang paling banyak main TikTok itu orang Indonesia Bu. Ini penelitian terakhir. Yang paling banyak main TikTok itu orang Indonesia. Ya. Padahal yang punya orang nggak benar. Tahukah Bu? Dari 185 juta pemain TikTok di Indonesia, itu rata-rata yang main usia 40 ke atas. Ya. Karena memang dulu nggak ketemu media sosial, tiba-tiba ketemu usianya sudah 40 tahun. Saat mohon maaf suaminya juga sudah meninggal. Akhirnya usia 50, tampilan di media sosial seperti 20 tahun. Benar apa tidak? Akhirnya laki-laki lain begitu ketemu kok kayak gini mukanya. Memang TikTok Allahu Akbar. Ya, berkawanlah dengan orang-orang yang menghadirkan rasa takut kita kepada Allah. Dan ini sangat penting. Ya. Makanya ibu yang saya hormati karena Allah, kalau memang tidak ada alasan mendasar secara syar'i, jangan pernah tinggalkan majelis ilmu seperti ini. Ya. Ibu bersyukur di lingkungan kita yang bersyukur ada majelis ilmu seperti ini. Ya. Coba kalau yang hadir di tengah kita, ya, tempat-tempat hiburan, enak apa tidak Bu? Kalau yang hadir di tengah kita apa ini? Sekarang kan lagi menjamur kafe-kafe Bu ya. Lagi menjamur apa nih? Pokoknya tempat hiburan. Tapi di tengah lingkungan kita ini Allah hadirkan ya tempat majelis ilmu. Insya Allah iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana caranya agar kamu semangat ibadah? Ditanya Hasan Basri. Caranya adalah bertemulah dengan orang yang ketika engkau bersama dia bertambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, adalah Usamah bin Zaid berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat, dia dimasukkan ke dalam neraka, lalu keluar ya, dan jatuhlah seluruh isi perutnya ya. Jadi dia dimasukkan ke neraka, kemudian keluar seluruh isi perutnya ya, dalaman perutnya. Ia berputar-putar dalam neraka sebagaimana berputarnya keledai ya, dan para penghuni neraka mengelilinginya. Mereka bertanya, wahai fulan, apa yang menimpamu? Bukankah engkau dahulu yang menyuruh kami berbuat ma'ruf dan mencegah kami berbuat mungkar? Benar, tapi aku sendiri yang melanggar apa yang aku perintah. Apa artinya Bu?
yang Allah muliakan, ya, kalau kita menasihati orang, hendaklah kita orang pertama yang mengerjakannya, ya. Itu manfaatnya kita berkawan dengan orang soleh tadi, ya. Suatu saat kita akan nasihati orang, ya, kemudian ternyata kita orang yang melanggar apa yang kita suruh. Ini sebab terbesar kenapa dia dilempar ke neraka. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Rafi', ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, beliau marra 'alal baqi', melewati kuburan Baqi'. Baqi' di mana, Bu? Di Madinah, ya, di luar Masjid Nabawi. Di situ ibunda kita dikuburkan. Siapa? Aisyah. Khadijah di mana dikuburkan? Di Ma'la. Kalau istri Rasulullah kebanyakan di mana dikuburkan? Di Madinah, yakni di Baqi'. Semoga yang belum Allah kasih kesempatan ke sana, Allah kasih kesempatan. Ya. Di situ ada sahabat Utsman bin Affan, ya, sahabat kurang lebih hampir 10.000 dikuburkan di Baqi', ya. Rasul melewati kuburan Baqi', lalu beliau berkata, ya, bahasa terjemahannya, kata Nabi, beliau ulang berkali-kali. Aku mengira, kata Rafi', bahwa beliau mengucapkan kata-kata itu untukku, ucapan ya. Dikira oleh sahabat Rafi' ungkapan itu untuk dirinya, ya. Beliau bersabda, aku tidak menunjukkan kata-kata itu kepadamu wahai Rafi', ya, tapi kepada orang yang sedang berada di dalam kubur ini, ya. Dahulu aku pernah mengutusnya untuk mengambil zakat kepada keluarga fulan. Namun ternyata ia mengambil namirah, yakni kain wol, ya. Maka sekarang ia diselimuti oleh pakaian yang serupa dari api neraka. Apa artinya, Bu? Ya. Artinya kalau ada di antara kita datang misalkan ke rumah sakit, ya, dirawat, mudah-mudahan enggak, ya. Ya. Lalu kita menjadi pasien khusus karena kebiasaan kita kalau datang ke rumah sakit itu ngasih uang lebih kepada perawat, maka kita menjadi orang penting padahal ada orang lain yang sudah antri. Ketika ngeliat kita menjadi orang penting, ya, karena perawat ini sudah tahu kalau kita dilayani ngasih duit itu nggak boleh, Bu, ya, nggak apa-apa, ya. Kita datang ke bengkel mobil, ya, padahal orang udah antri panjang, orang antri ini. Ketika kita yang datang, kita disuruh duluan. Kenapa? Sesudah mobil kita di servis itu ngasih uang banyak kepada yang ngerjain mobil kita, itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah digaji, Bu, ya, itu nggak boleh, ya. Banyak seperti itu, Bu, banyak seperti itu nggak boleh, ya. Nah, termasuk nih kalau sekolah-sekolah, ya, hati-hati ngasih hadiah ke guru, ya. Karena guru itu juga sudah bergaji. Yang bagus itu ngasih hadiah melalui sekolah, ya, wali murid maksud saya, ya, wali murid ngasih ke sekolah, sekolahlah yang bagi-bagi ke guru. Kalau dia ngasih langsung ke guru, tiba-tiba isinya besar, nanti anaknya akan menjadi diperhatikan khusus. Sementara anak yang lain kurang diperhatikan. Kenapa? Hadiahnya sedikit, ya. Ini penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Kecuali kita yang tidak akan diperhatikan. Contoh,
di Mekah Bu ya, di Masjid Haram Bu ya, itu banyak pembersih cleaning service masjid. Itu kan ribuan. Tahu nggak gajinya Bu berapa? Kecil. Tapi mereka dapat kehormatan. Apa kehormatannya? Bersihin masjid yang pahalanya sekali sholat berapa pahalanya? 100.000. Tapi gajinya kecil Bu. Tiba-tiba kita ngasih 10 real. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kita tidak akan diistimewakan oleh dia. Dia mau mengistimewakan kita ngapain? Ya, dia nggak punya kuasa. Ya, dan belum tentu juga kita ketemu setahun sekali. Kecuali ibu-ibu lah, mungkin di sini sebulan sekali umroh, betul Bu ya? Ya, amin ya robbal alam. Paling tidak lah, ya mukanya ini kayaknya 3 bulan sekali lah. Ya, maunya ya. Ya kalau ngomong kan jangan yang rendah-rendah kalau urusan akhirat, ya. Tapi kalau urusan dunia jangan tinggi. Nanti malah jatuh, ya, susah bangun. Ya doa kepada Allah, ya Allah berikan saya kesempatan tiap 3 bulan umroh ya Allah. Ya. Berikan saya kesempatan bangun masjid ya Allah. Boleh nggak berdoa seperti itu Bu? Ya. Berikan saya kesempatan hajiin bapak ibu saya ya Allah. Boleh nggak Bu? Ya. Tapi nggak pantas Ustaz, penghasilan saya nggak cukup. Nggak apa-apa. Ya, jadi ibu yang Allah muliakan, ini dia disiksa di kubur karena ngasih fee yang sebenarnya dia sudah bergaji dan gajinya cukup. Ya, gajinya cukup, itu amil zakat itu besar gajinya. Ya, nah dalam hadis yang lain disebutkan dari Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik Bu? Sahabat ya, sahabat. Sahabat Anas bin Malik ini ceritanya ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu disambut luar biasa. Ada yang ngasih hadiah ini, ngasih hadiah itu. Tiba-tiba ada ibu paruh baya, dia nggak punya apa-apa, ibu miskin. Tapi yang dia bawa anak belia. Ya Rasul, saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya anak, saya kasih kepada kamu, coba. Itu saking cintanya kepada Nabi. Sampai anaknya pun dikasih kepada Nabi. Itulah Anas bin Malik. Ya, menjadi khadim, menjadi pembantu Nabi sekian puluh tahun. Didoakan khusus oleh Nabi. Karena Anas bin Malik ini latar belakang keluarga miskin, didoakan semoga jadi kaya, keturunannya banyak, umurnya panjang. Benar, tiga-tiganya mustajab. Berubah jadi sahabat kaya raya. Umurnya panjang, anaknya itu hampir 100. Ya, itu Anas bin Malik. Ya, itu berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masih bisa produksi, ibu produksi sebanyak-banyaknya. Ya, itulah Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam aku diisrakan. Apa isra Bu? Perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha namanya Mi'raj. Disebutlah Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakana haulah. Itu namanya Isra dan Mi'raj. Ya, pada saat aku diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul diperlihatkan banyak kejadian di kubur, di neraka, di surga. Ya, itu disingkap oleh Allah. Termasuk ya yang diperlihatkan oleh Allah Bu. Aku berdiri di depan pintu surga kata Nabi. Dan tahukah kalian ternyata yang paling banyak di surga itu orang miskin Bu. Orang miskin dan orang lemah. Bahkan orang miskin itu Bu ya, lebih dulu masuk surga berapa tahun? 500 tahun daripada orang kaya. Jadi ibu pingin kaya masuk surga atau miskin masuk neraka? Ya, kaya masuk surga. Atau
Atau kaya masuk surga, miskin tidak masuk surga? Pilih yang mana? Kaya. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, apapun kita. Mau kaya, mau miskin, yang penting masuk surga. Tapi nggak berhenti sampai sini, Bu. Wa qumtu ala babin nar. Saya berdiri di depan pintu neraka tuh, kata Nabi. Ternyata apa? Kebanyakan yang menjadi penghuni neraka Allah, bukan saya ngomong, Bu. Yang ngomong Rasulullah. Ya, kebanyakan yang menjadi penghuni neraka itu perempuan. Tapi insya Allah bukan perempuan yang di sini. Karena perempuan yang di sini, terutama orang tua kita, semua kita ini mudah-mudahan semua masuk surga. Itu diperlihatkan dalam peristiwa namanya Isra Mi'raj. Termasuk, ya, aku dibawa melewati satu kaum yang bibir mereka itu, ya, dirusak, ya, dicakar, ya, dibakar, di apa, semacam apa ini, apa itu, cakar, ya, apa, pembersih got, apa namanya itu, dicakar bibirnya, dibakar, ya, digaruk, bibirnya digaruk, ya. Aku tanyakan, itu siapa? Malaikat menjawab, yang membersamaiku dalam Mi'raj, mereka itu adalah para penceramah, ya, dari kalangan umatku, ya. Sewaktu di dunia mereka memerintahkan, tetapi dia sendiri yang meninggalkan. Mereka melarang, tapi mereka sendiri yang mengerjakan. Di dalam hadis yang lain, aku melewati satu kaum yang mereka memiliki kuku panjang dari tembaga. Ya, ini masih dalam peristiwa Mi'raj tadi. Ya, saya melihat orang-orang yang kukunya panjang tapi terbuat dari tembaga. Tahu tembaga, Bu? Ya. Dengan kuku-kuku itu mereka menggaruk wajah dan dada mereka sehingga wajah dan dada mereka itu hancur berdarah-darah. Ya, digaruk wajahnya, dicakar sampai ke dadanya, ya. Saya bertanya, itu siapa, kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang dulu memakan daging saudaranya, ya. Orang yang suka memakan daging saudara. Apa maksudnya? Menggibah orang lain, suka menceritakan orang lain. Aduh, ini siksa kubur, Bu. Belum siksa neraka, baru siksa kubur. Tahukah kita, Bu? Neraka itu kalau udah dapat siksa kubur, dapat azab kubur, sesudahnya jauh lebih berat. Jangan ada anggapan kalau sudah disiksa di kubur, nanti siksa nerakanya udah jadi itu nggak benar. Ya, siapa yang disiksa di kubur, neraka jauh lebih berat siksanya. Nah, siksa kubur diantaranya tadi itu, apa ini? Kukunya panjang, terbuat dari tembaga, lalu dia cakar wajahnya, dia cakar dadanya. Siapa itu? Itu kata malaikat Jibril, adalah orang yang suka memakan daging saudaranya. Maksudnya apa? Menggibah saudara, ya, nyebut-nyebut nama orang, ya. Makanya apa, Bu, kuncinya? Banyaklah menyebut nama Allah, karena nyebut nama Allah itu obat. Sementara menyebut-nyebut manusia itu penyakit, ya. Pada bulan lalu saya sampaikan, ya, bahwa bukan bulan lalu ya, karena bulan lalu saya nggak datang, ya, bahwa siapa yang ingin sehat, sibukkan menyebut Allah. Menyebut manusia itu orang berpenyakit, ya. Banyak zikir aja. Zikrun nasi daun wa dzikrullahi dawaun. Itu saya sampaikan 2 bulan yang lalu. Nyebut-nyebut manusia itu penyakit, sementara menyebut-nyebut Allah adalah obat, ya. Ibu yang Allah muliakan,
Ya. Orang yang suka menggibah itu memang nggak punya kerjaan, ya. Berarti pengangguran itu, Bu. Ya. Suka nyebut orang, suka nyeritain orang, itu orang pengangguran. Nggak ada kerjaannya selain menggibah. Tapi memang asik, Bu. Ya. Kadang penasaran kita. Tadi kamu ngomong apa? Saya kurang dengar tuh. Memang orang gibah begitu, ya. Ya. Tapi kalau udah ngaji di sini, insya Allah tidak, Bu, ya. Ya. Makanya sibukkan. Saya katakan tadi, 1 hari 1 juz. Ya. Apalagi yang sudah umur 60, kalau bisa sehari 2 juz. Kalau sudah rajin baca Quran, insya Allah yang lain itu gak sempat lagi, Bu. Ya. Tapi kalau malas baca Quran, maka yang lain akan semangat. Kalau senang banyak main HP, baca Quran pasti dikit. Tapi kalau senang baca Quran, main HP-nya sedikit. Ya. Itu sudah kunci, itu rahasia. Maka sibukkan diri dengan Allah. Yang lain akan menjadi kurang. Maka ibu datang ke sini hampir 1 jam, udah hampir 1 jam lebih, ibu menyebut nggak nama manusia? Tidak. Tapi kalau di rumah kemungkinan nyebut, betul ya? Maka kalau sudah rajin dengan amal salih, yang lain akan ditinggalkan karena berat siksanya. Itu baru azab kubur, ya. Ibu yang Allah muliakan, dalam riwayat yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti didatangkan penghuni neraka yang dahulu menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Jadi orang yang paling bahagia dari segi harta, hartanya paling banyak. Dari segi kekuasaan paling tinggi. Ya. Anak mungkin paling sukses anaknya, banyak sukses semua urusan dunia. Ya. Dari segi terpandang, paling terpandang, nggak ada orang lebih hebat dari dia. Ya. Tahukah kita, Bu, orang ini dicelupkan ke neraka sabghatan wahidah. Fayusbaghu fin nari sabghah. Dia dicelupkan ke neraka 1 kali celupan. Lalu ditanya oleh Allah, kamu masih ingat nggak nikmat yang pernah kamu dapatkan? Nikmat apa ya Allah? Karena yang saya rasakan neraka ini sangat panas. Sehingga dia lupa nikmat yang pernah dia rasakan di dunia. Padahal orang ini apa tadi? Paling kaya. Ya, kalau ada istilah bukan lagi 7 turunan, 1000 turunan kalau ada, nggak bakal miskin nih orang. Ya. Kalau dia penguasa, bukan lagi 2 periode, pingin 3 nggak bisa. Ya, bukan lagi 2 periode, selama-lamanya jadi penguasa nih orang. Ya, kalau ada istilah RW seumur hidup. Ini orang paling bahagia di dunia, Bu. Ya, apa yang diinginkan semua bisa. Kalau ada istilah uang tidak berseri. Ya, kalau pakai gelang, ngumpul semua di tangan. Orang paling kaya. Tapi Ibu, apa yang terjadi? Dicelupkan ke neraka 1 kali celupan. Belum disiksa, Bu. Belum disiksa, baru direndam. Setelah direndam diangkat lagi. Lalu ditanya, apa yang kamu rasakan? Masih ingat nggak nikmat yang pernah kamu dapatkan? Nikmat apa katanya? Nikmat apa? Saya nggak tahu. Yang saya tahu neraka ini sangat panas. Padahal belum dibakar, Bu. Baru sekedar direndam. Ya. Sebaliknya, ada orang paling menderita di dunia. Gak ada yang lebih menderita dari dia. Paling sengsara, makan susah. Ya. Gak punya apa-apa. Gak ada yang lebih miskin dari dia. Lalu dia fayusbaghu fil jannati sabghah. Dia dicelupkan ke surga 1 kali celupan. Sesudah ditarik, belum menjadi penghuni surga, Bu. Baru sekedar nyicipin surga. Masukkan, dikeluarin lagi. Apa yang kamu rasakan, wahai fulan?
Kamu masih ingat nggak penderitaan yang pernah kau rasakan? Penderitaan apa katanya? Gak ada. Saya nggak pernah ngerasakan penderitaan. Yang saya tahu surga itu nikmat luar biasa. Padahal baru sekedar nyici. Lalu bagaimana orang yang menjadi penghuni surga? Makanya jangan berburuk sangka kepada Allah. Buruk sangka kepada Allah, berharap surga tapi tidak menempuh jalan-jalan menuju surga. Jangan berburuk sangka kepada Allah, takut neraka tapi tetap doyan riba. Jangan berburuk sangka pada Allah, takut neraka tapi masih sibuk menggibah orang. Ya, orang menggibah itu ditanya, takut nggak neraka? Takut dia, Bu. Tapi kenapa kamu masih senang menggibah? Berarti takutmu itu bohong. Pingin surga, pingin, tapi nggak tampak mukanya di majelis ilmu. Berarti keinginan surganya itu palsu. Ya, nah ibu yang Allah muliakan, dalam hadis yang lain dari sahabat Barra bin Azib, dan ini panjang, ya, ini proses inqita' ruh. Ya, insyaallah akan saya bahas bulan depan ini proses, dan ini panjang ya. Proses perjalanan ruh sesudah kematian itu kemana ruh itu? Ya, dan ini akan saya bahas di bulan depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua, dan mudah-mudahan yang saya lihat ini insya Allah saya lihat lagi bulan depan. Artinya apa? Mudah-mudahan belum ada yang meninggal, ya, karena tidak ada yang menjamin. Bisa jadi tiba-tiba bulan depan sudah nggak saya lihat, atau bisa jadi ibu-ibu udah tuh nggak ngelihat saya, ya. Tiba-tiba saya sudah dengar kabar dia meninggal, atau sebaliknya saya mendengar kabar ibu itu meninggal, ya. Tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini Allah berikan umur panjang, ya, umur panjang. Dan bulan depan materi kita itu proses perpisahan ruh dengan jasad. Kemana perginya ruh dan bagaimana keadaan alam kubur. Makanya insya Allah bulan depan ibu datang lagi. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ditanya. Ya, karena saya harus ngajar lagi di Tanah Abang, saya cukupkan pertanyaan 2 saja, jangan banyak-banyak. Silakan Ibu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau nanya tentang kita kalau ke rumah sakit itu suka ngasih Ustaz. Kalau ngasih Suster gitu. Saya pernah ngasih, karena itu suster bantu anak saya dorong waktu lahir. Tapi hati kita tuh ikhlas, niatnya baik, bukannya pengen bukannya pengen diperhatiin. Iya. Gimana tuh Ustaz? Iya. Kalau ibu sering datang ke situ dan susternya itu saja, itu tidak boleh. Enggak sering. Iya, tidak apa-apa. Iya. Tapi enggak jadi misalnya. Tidak, asal jangan orangnya itu saja. Ya. Ada yang lain? Satu. Gimana Bu? Ya, TikTok. Iya. Iya. Saya juga ada TikTok saya, Bu. Saya FB ada, IG ada, TikTok juga ada, tapi semua isi FB saya, isi TikTok saya semua ceramah, nggak ada yang lain. Ya. Jadi nggak masalah. Kalau mau main TikTok silahkan, tapi semua isi tentang akhirat. Karena udah zamannya, ya. Tapi kalau nenek-nenek, ya emang masih ngerti gitu-gituan. Ya. Kalau niatnya untuk agama bagus, ya. Demikian. Apalagi yang pedagang sekarang memang paling bagus main dagang di online, nggak apa-apa. Tapi kalau udah joget-joget, udah fitnah sana, gibah sini, jangan dipakai itu barang. Ya, demikian. Cukup ya? Cukup kajian kita hari ini. Mudah-mudahan ya. Judul bulan depan, perjalanan ruh sesudah kematian. Ya. Perjalanan ruh sesudah kematian. Demikian kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Ya. Saya mau nitip ini Bu, barangkali ada yang mau ngambil ya. Ini program umroh Ramadan 16 hari bersama